Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Saifuddin. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika, kelas 02 TPLE 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ragam lisan dan akan memberikan contoh ragam lisan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ragam lisan, yaitu ragam pemakaian bahasa yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memiliki intonasi, ritme, irama, dan konteks tuturan. Keempat hal itu mempengaruhi makna bahasanya. Ragam lisan memperhatikan intonasi, ritme, irama, dan konteks tuturan. Ada banyak cara untuk berkomunikasi menggunakan ragam lisan, seperti berbicara, berpidato, berdiskusi, presentasi, dan sebagainya. Ragam lisan memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama, penyajiannya berlangsung cepat karena langsung dari organ tutur. Yang kedua, sering berlangsung tanpa menggunakan alat bantu. Yang ketiga, kesalahan yang timbul dalam ragam ini dapat langsung dikoreksi atau diralat. Dan keempat, pemaknaannya dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka penutur. Namun, ragam lisan juga memiliki kelemahan seperti yang pertama, tidak selalu mempunyai bukti akurat karena tidak dapat dipegang, kecuali menggunakan alat perekam. Yang kedua, dasar hukumnya lemah karena tidak memiliki bukti tertulis. Yang ketiga, sulit disajikan secara matang atau bersih karena disajikan langsung. Dan empat, mudah dimanipulasi. Ragam bahasa lisan adalah beragam gaya dan bentuk komunikasi lisan yang digunakan dalam berbicara. Berikut beberapa contoh bahasa lisan. Yang pertama, bahasa sehari-hari, yaitu bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari antara orang-orang dalam lingkungan sosial mereka. Yang kedua, bahasa formal, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti pidato, wawancara pekerjaan, atau presentasi akademis. Yang ketiga, bahasa nonverbal. Ini mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur tangan yang digunakan untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Yang keempat, bahasa aksen atau variasi dalam pengucapan kata-kata atau dialek yang muncul berdasarkan wilayah geografis atau latar belakang budaya seseorang. Yang kelima, ada bahasa gaul, yaitu bahasa informal yang digunakan dalam lingkungan santai atau di antara teman sebaya. Ini sering berisi kata-kata atau frasa yang populer dalam kelompok usia tertentu. Yang keenam, ada bahasa teknis atau bahasa yang digunakan dalam bidang khusus seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau kedokteran untuk berkomunikasi secara efektif tentang konsep-konsep yang kompleks. Yang ketujuh, bahasa slang atau bahasa informal yang berisi kata-kata atau frasa yang biasanya tidak ditemukan dalam kamus resmi dan seringkali digunakan untuk mengekspresikan identitas atau keterikatan dengan kelompok tertentu. Yang kedelapan, ada bahasa ibu, yaitu bahasa yang digunakan dalam keluarga atau komunitas asal seseorang, seringkali sebagai bahasa pertama yang dipelajari sejak kecil. Yang kesembilan, ada bahasa pertunjukan atau bahasa lisan yang digunakan dalam seni pertunjukan seperti teater, musik, atau stand-up comedy. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu ada bahasa tanda. Bahasa tanda yaitu bahasa yang digunakan oleh komunitas tuli untuk berkomunikasi melalui gerakan tangan, mimik wajah, dan ekspresi tubuh. Nah, yang tadi itu adalah beberapa contoh ragam bahasa lisan yang digunakan dalam berbagai konteks komunikasi sehari-hari. Tentu, berikut saya akan memberikan contoh bahasa lisan dalam kegiatan atau percakapan sehari-hari. Percakapan informal antar teman. Ini adalah gaya bahasa lisan yang santai dan penuh dengan ungkapan tidak resmi. Seperti contohnya, "Hai, apa kabar?" Atau "Gimana nih weekendnya?" Nah, yang kedua adalah pembicara telepon. Ketika berbicara melalui telepon, kita menggunakan ragam bahasa lisan yang memerlukan klaritas dalam pengucapan kata-kata, seperti memberikan nomor telepon atau alamat.
berbicara dengan anggota keluarga. Dalam keluarga, bahasa lisan seringkali lebih santai dan kita menggunakan ragam bahasa yang lebih dekat seperti panggilan sayang atau lelucon keluarga. Yang seterusnya yaitu ada berbicara dengan anak-anak. Saat komunikasi dengan anak-anak, kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan ekspresif untuk memudahkan pemahaman mereka. Yang selanjutnya, percakapan di tempat kerja. Di lingkungan kerja, ragam bahasa lisan yang digunakan cenderung lebih formal dan mengikuti etiket bisnis, seperti dalam pertemuan atau saat berbicara dengan atasan. Yang selanjutnya, kita berbicara dengan penutur asing. Jika Anda berbicara dengan seseorang yang bukan penutur asli bahasa Anda, mungkin Anda akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau melambat kecepatan bicara agar mereka lebih mudah memahaminya. Yang selanjutnya yaitu berbicara dengan orang yang lebih tua. Terkadang kita menggunakan ragam bahasa yang lebih hormat saat berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti menyambut mereka dengan bapak atau ibu. Yang selanjutnya, percakapan di restoran. Saat kita memesan makanan atau minuman di restoran, kita menggunakan ragam bahasa lisan yang khusus, seperti menyebutkan menu atau membuat permintaan khusus. Yang selanjutnya, percakapan di toko, yaitu seperti kita ketika belanja, kita menggunakan bahasa lisan yang berbeda saat bertanya tentang produk atau membayar di kasir. Yang selanjutnya, berbicara dengan guru atau instruktur. Saat kita berbicara dengan guru atau instruktur, kita cenderung menggunakan ragam bahasa lisan yang lebih sopan dan menghormati. Ragam bahasa lisan dalam berbagai situasi sehari-hari sangat bervariasi, dan penyesuaian gaya berbicara dengan konteks tertentu adalah hal yang umum terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya bisa beri contohnya sedikit tentang ragam bahasa lisan. Untuk selebihnya bisa searching di Google atau di buku. Untuk itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.